Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara peserta mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Pangan, marilah kita lanjutkan perkuliahan kita ini dengan mempelajari unsur hara yang penting bagi tanaman padi ya. Jadi biasanya tanaman padi itu kalau kekurangan sesuatu unsur hara, petani melakukan tindakan yang disebut dengan memupuk. Jadi memupuk itu adalah intinya pupuk itu adalah intinya semua bahan, jadi bahan apapun yang mengandung unsur hara makro ataupun mikro. Jadi pengertian bahan apapun yang mengandung unsur hara atau makro atau mikro ini berarti kalau misalnya sesuatu yang selama ini kita anggap tidak berharga ya, misalnya batu kapur yang banyak di Sukolilo itu untuk pengerasan jalan, tetapi setelah diteliti batu kapur itu mengandung kalsium dan magnesium ya, kalsium dan magnesium Mg, kalsium dan magnesium. Nah, kemudian dia diberikan kepada tanaman, bahan itu diberikan kepada tanaman ya, dengan tujuan untuk memberikan unsur hara, maka batu kapur yang di Sukolilo itu boleh disebut sebagai pupuk. Jadi definisi pupuk itu apapun diberikan pada tanaman yang mengandung unsur hara makro ataupun mikro. Nah, tanaman padi itu yang paling banyak digunakan atau diperlukan, dan ini yang sering diberikan oleh petani kepada tanaman padi ini NPK ya, pupuk N, nitrogen, fosfor, dan kalium. Tetapi kalau dihitung semua apa saja kebutuhan hara unsur tanaman padi ya ini tadi N, P, K, C, A, M, G, S, M, N, F, M, O, F, E, B, O, S, I, B, B, Z, N ya. Nah, semua unsur hara yang tadi ini saya sebutkan diserapnya secara natural itu dari akar. Saya katakan secara natural, alami, oleh karena sekarang banyak produk-produk pupuk baru yang diberikannya itu melalui daun dengan cara disemprot. Nah, kalau melalui daun kan berarti tidak lewat akar. Lalu ada beberapa unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman padi, tetapi dia diambilnya dari udara, yaitu ini CHO, karbon, hidrogen, oksigen, diambilnya dari udara. Ini kan melalui proses fotosintesis ya, dengan bantuan sinar matahari itu CHO direaksikan untuk membentuk C6H12O6 itu ya. Jadi ini yang akan kita bahas dalam perkuliahan saat pertemuan kali ini ya. Tetapi sebelumnya saya perlihatkan kepada saudara bahwa pada halaman Sunan pertemuan kali ini kita beberapa ini ke-6 saya sudah melampirkan 3 file sebagai bahan bacaan saudara. Yang pertama ini file tentang kekurangan unsur hara pada tanaman padi, kemudian memupuk padi sawah, kemudian bagaimana memupuk nitrogen dengan menggunakan alat yang disebut bakan warna daun. Nah, saya tunjukkan sekilas mengenai file-file tersebut ya. Yang pertama mengenai file bakan warna daun dulu. Jadi disebut sebagai cara memupuk menggunakan bakan warna daun itu oleh karena di dalam, terutama ini untuk nitrogen ya, oleh karena di dalam menentukan berapa jumlah pupuk yang diberikan kepada tanaman padi menggunakan suatu gambar, ini gambar ada kertas
yang ada warna. Nah, kemudian dari gambar ini daun ditempelkan. Nah, dalam contoh ini adalah daun ditempelkan, dipilih warna mana yang sesuai, dan ini kelihatannya yang sesuai adalah di sini. Nah, disinilah berdasarkan gambar inilah maka bisa ditentukan berapa pupuk urea yang harus ditambahkan. Secara prinsip begitu, namun silahkan dibaca tersendiri sehingga Anda dapat memahami lebih banyak. Kemudian yang berikutnya, file nutrient deficiency ini menunjukkan gejala-gejala atau simptom bagaimana suatu tanaman khususnya padi apabila dia mengalami kekurangan. Jadi di sini misalnya kekurangan nitrogen, ya, nutrient deficiency, maka gejalanya seperti ini. Nah, silahkan dibaca. Jadi ini kekurangan fosfor, gejalanya seperti ini, kekurangan kalium, gejalanya seperti ini, dan seterusnya. Silahkan diunduh file-file tersebut, ya. Jadi Anda bisa memahami lebih jauh. Kemudian ini file saya dari bagaimana memupuk padi sawah. Jadi di sini yang diberikan tidak hanya nitrogen yang dibahas, tetapi juga NPK, ya, NPK, tidak hanya nitrogen. File ini juga, misalnya ini kita lihat, ya, pupuknya apa, jenis pupuknya, kemudian fase-fase tanaman padinya. Kemarin kita sudah bahas, ya, fase-fase tanaman padi. Nah, kemudian kalau itu umurnya sekian, maka nitrogennya berapa, fosfornya berapa, kaliumnya berapa, dan seterusnya. Jadi silahkan dibaca sendiri secara lengkap, karena ini sebenarnya konsumsi untuk petani sehingga bahasanya dibuat sangat jelas. Itulah 3 file yang saya sertakan di dalam perkuliahan kali ini yang harus Anda baca guna memperkaya wawasan saudara. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai unsur hara pada tanaman padi. Saudara-saudara, di antara banyak banyak unsur hara yang diperlukan tanaman padi, di Indonesia faktanya itu petani sangat menyukai pupuk yang namanya urea yang mengandung N, ya. Jadi ini adalah data dari peningkatan penggunaan pupuk N dan P di Indonesia pada masa lalu, ya. Anda perhatikan bahwa ini pupuk N, penggunaan pupuk N di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan pupuk-pupuk lainnya. Ini pupuk-pupuk lainnya sekecil, sedikit. Nah, oleh karena itu, dan pada saat sekarang misalnya musim tanaman padi, petani pada ribut di ketersediaan pupuk N ini, karena mereka menggunakan pupuk N sangat besar dan ketersediaan di pasar sering menjadi tidak ada atau kosong, mereka ribut. Jadi ini data, bukan hanya fakta bahwa petani di Indonesia itu banyak menggunakan pupuk N dibandingkan dengan pupuk-pupuk lainnya. Mengapa mereka lebih banyak menggunakan pupuk N? Jadi ini disebabkan oleh karena peran fungsi dari pupuk N ini. Ini fungsi dari pupuk N. Ya, dibaca sendiri, dia sangat cepat menumbuhkan pertumbuhannya. Kemudian ini perannya. Misalnya perannya salah satunya adalah pembentukan klorofil. Klorofil itu kan jati jauh daun, ya. Oleh karenanya kalau tanaman padi diberi pupuk N itu segera kemudian daunnya menjadi hijau, enak dipandang mata. Petani suka yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pupuk N itu secara alami sudah ada, natural, ya. Natural itu dari alam. Kalau diteliti itu sejumlah ini tersedianya pupuk N di alam.
Mereka atau zat-zat yang di alam ini asalnya dari ini air hujan. Air hujan itu mengandung N, irigasi, dekomposisi bahan organik, kemudian jasa ternik. Jasa ternik itu jika banyak di dalam tanah menambahkan jumlah unsur hara N juga. Jadi inilah alasan-alasan mengapa para petani juga menggunakan pupuk urea. Tetapi yang terpenting tuh ini, bahwa pengaruh nitrogen terhadap produksi pengaruh nitrogen terhadap produksi itu melalui yang pertama jumlah malai. Nah, kalau kita lihat morfologinya kemarin, malai itu ada di ujung tanaman padi, maka jumlah malai ini identik dengan jumlah anakan. Jadi pupuk nitrogen itu meningkatkan jumlah anakan. Ya, kemarin kan kita sudah membahas mengenai jumlah anakan. Yang kedua, pupuk nitrogen mempengaruhi produksi melalui jumlah gabah per malai. Jumlah gabah per malai kita sudah bahas pada perkuliahan yang lalu, yaitu berapa jumlah gabah di dalam setiap malai. Jadi dihitungnya rata-rata jumlah gabah per malai. Nah, ini jumlah gabah per malainya ini ditentukannya kan pada saat primordia yang kemarin ya. Jadi makanya pada saat primordia biasanya dilakukan pemupukan yang kedua, terutama pupuk nitrogen. Jadi mengapa? Supaya pada saat pembentukan primordia malai itu akan dihasilkan banyak jumlah gabah. Kemudian yang ketiga, nitrogen mempengaruhi produksi itu lewat bobot 1000 butir. Jadi biasanya kalau di dalam penelitian itu diamati ini menjadi satu parameter. Dihitung 1000 butir dulu, kemudian ditimbang berapa bobotnya. Ini untuk menunjukkan apakah ukuran dari butir-butir gabah itu mentes apa tidak, bernas apa tidak. Jadi semakin bernas suatu gabah, maka bobot 1000 butirnya akan semakin tinggi pula. Ini perlu diamati oleh karena menjadi komponen produksi ya, menentukan hasil per hektarnya ya. Jadi itu mengapa nitrogen disukai oleh para petani, sehingga jumlahnya pemakaian di Indonesia semakin tahun semakin bertambah seperti yang tadi saya tunjukkan di depan. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Tadi dikatakan bahwa nitrogen itu mempengaruhi jumlah anakan yang kemudian secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi jumlah malai ya toh. Nah, setelah diteliti ternyata itu yang berperan adalah kandungan nitrogen pada daun. Nah, kandungan nitrogen pada daun itu harus memenuhi ketentuan ini. Sekitar 4% kalau mau hasilnya jumlah anakan bagus ya. Tapi kalau sudah di bawah 2,5% itu pembentukan anakan menjadi terhambat. Ya, jadi yang bagus sekitar 4%. Nah, ini bisa diambil contoh daun di lapangan, dibawa ke laboratorium, kandungan N-nya berapa. Jadi diupayakan kandungan N itu supaya sekitar 4% supaya kita mendapatkan jumlah anakan yang paling banyak. Nah, kemudian ini dampak-dampak jika kita salah menerapkan pupuk nitrogen. Jadi tadi kelihatannya bagus ya, tetapi kalau penerapannya salah itu ada dampaknya. Ya, ini misalnya bila lewat fase anakan maksimum, jadi kan ada fase tumbuh kemarin. Salah satunya ada yang saat anakan maksimum. Nah, ini bila lewat fase anakan maksimum, kandungan N di dalam daun itu tetap tinggi, maka akibatnya peka terhadap penyakit, mudah rebah. Nanti kemudian persen hampa gabahnya tinggi. Mengapa peka penyakit? Karena tanaman kalau terlalu banyak nitrogen itu sekulen. Sekulen itu empuk, tidak keras. Nah, namanya sekulen atau empuk itu gampang sekali terserang penyakit. Mudah rebah ya tentu karena dia tidak keras batangnya, sehingga berdiri tegaknya itu kurang kokoh, menjadi mudah rebah. Misalnya jika ada angin sedikit saja, anginnya tidak begitu keras, itu tanaman sudah menjadi
menjadi rebah. Nah, oleh karena demikian dan oleh karena pentingnya nitrogen ya, maka cara pemberian nitrogen itu harus hati-hati. Mengingat apa? Nitrogen yang diberikan itu tidak semuanya benar-benar diserap oleh tanaman. Ada 40% yang hilang, ada 20% yang terikat. Hilang itu hilang itu ini bentuk hilangnya. Bisa lewat volatil, bisa lewat denitrifikasi, bisa lewat pencucian, bisa lewat imobilisasi. Jadi yang benar-benar bisa diserap oleh tanaman padi biasanya hanya sekitar 40%. Yang lainnya hilang. Kan rugi ya, 60% hilang. Rugi. Berarti kita harus melakukan upaya-upaya bagaimana menekan tingkat kehilangan-kehilangan ini. Ini harus ditekan. Ya. Dengan berbagai cara, misalnya cara pemberian, saat pemberian. Nah, ini yang saya menceritakan cara salah satu menekan menekan kehilangan. Ya, diberikan secara bertahap. Jadi tidak satu dosis itu tidak diberikan satu kali. Misalnya pada awal tanam saja. Nah, mengapa? Nanti akan banyak yang hilang. Jadi secara bertahap. Misalnya satu kali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Kemudian bisa diberikan secara briket. Briket itu kita tahu ya, kalau bentuk pupuk urea itu kan butiran-butiran kecil. Nah, itu dipres menjadi kayak kapsul, kayak ya briket lah, briket arang gitu, ditekan supaya bentuknya menjadi besar. Misalnya dibentuk lebih besar begini. Padahal tadinya kan kecil-kecil. Nah, dibentuk menjadi begini yang disebut briket. Mengapa? Kalau pupuk urea, pupuk N itu bentuknya masih lembut seperti ini, maka ini cepat sekali larut dalam air. Mengapa cepat sekali larut dalam air? Karena dengan pupuk yang serbuk yang kecil-kecil begini, ini luas permukaan pupuk menjadi lebih besar, sehingga yang kontak dengan air itu menjadi lebih besar pula, akibatnya gampang larut. Tetapi kalau dibentuk dalam bentuk briket seperti ini, maka permukaannya terbatas, yaitu hanya pada permukaan bentuknya. Tapi urea yang berada di bagian dalam belum bereaksi dengan air, tapi yang larut di dalam air adalah urea-urea yang letaknya di bagian paling luar bentuk briket ini. Sehingga dengan demikian pemberian secara briket ini akan menjadikan urea itu tersedia secara perlahan-lahan, tidak langsung hilang. Nah, saudara-saudara, dosis nitrogen itu pertama dipengaruhi oleh musim. Ini saya ambil contoh, jika musim hujan maka dosisnya lebih rendah. Memupuk urea, kalau tanamannya ada pada musim hujan, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jika pada musim kemarau. Dosis pupuk urea nitrogen juga tergantung kesuburan tanah. Tanah yang tidak subur tentu memerlukan pupuk yang lebih banyak. Juga tergantung varietas yang ditanam. Varietas ditanam apa? Nah, secara tidak langsung varietas yang ditanam itu pengaruhnya ada pada jarak tanam. Ada varietas-varietas orang oleh karena fisiknya besar, bentuk tanamannya besar, maka jarak tanamnya lebar. Maka itu dosisnya akan mempengaruhi. Kemudian biasanya kalau petani ya tergantung ekonomi, tingkat ekonomi petani. Kalau petani tidak punya modal, tidak punya uang, maka dia tidak akan memberikan dosis pupuk yang banyak. Berikutnya ini gejala kekurangan N, tadi sudah ada pada file yang lain ya, defisiensi yang tadi sudah saya tunjukkan. Dan ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan bagaimana supaya N itu lebih efisien. Ya, salah satunya misalnya tepat jumlah, jangan memberi N itu terlalu banyak. Gitu.
Kemudian tanah jangan kering, karena kalau tanah kering itu nanti banyak kehilangan juga. Seperti itu. Nah, ini tentang cerita tentang bagaimana pengaruh N mempengaruhi apa yang disebut sebagai komponen produksi. Komponen produksi itu ini jumlah malai, jumlah bulir permalai, jumlah gabah permalai. Ya, ini disebut komponen-komponen produksi. Jadi kalau diceritakan alurnya adalah pertama nitrogen mempengaruhi jumlah anakan. Jumlah anakan mempengaruhi jumlah malai per hektar. Jumlah malai per hektar mempengaruhi jumlah bulir per malai. Jumlah bulir per malai berdampak pada jumlah gabah per malai. Ini yang urutan pengaruh nitrogen pada komponen produksi. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dihafal oleh karena kalau kita mengikuti perkuliahan masa lalu itu ya ini adalah merupakan bentuk hubungan antara morfologi dengan hasil tanaman padi. Nah, ini pertimbangan mau berapa kali nitrogen itu diberikan. Tapi kan tidak satu kali ya, nitrogen diberikan selalu beberapa kali. Nah, mau 50% itu sebagai pupuk dasar atau 50% lebih sebagai pada saat primordia. Ya, jadi ini pertimbangan-pertimbangan berapa kali nitrogen diberikan. Sekarang saya beralih ke fosfor, pupuk kedua setelah nitrogen yang disukai oleh petani. Ya, jadi fosfor juga ada tersedia secara alami. Ini 95%. Ada pada bahan organik, ada pada jenis batuan yang namanya apatit. Jenis batuan fosfor. Ya. Nah, di dalam tanah fosfor itu sebenarnya ada, tetapi biasanya belum tersedia. Pengertian tersedia itu bisa diserap oleh akar tanaman padi. Jadi pada tanah itu biasanya sudah tersedia, sudah ada P tetapi belum tersedia. Nah, untuk meningkatkan tingkat ketersediaan P dalam tanah itu biasanya dilakukan penggenangan ya, di dalam sistem olah tanahnya. Tetapi kalau sekarang itu hampir tidak ada petani yang melakukan pengenangan, tetapi habis petani sekarang itu mengefisienkan waktu. Habis panen langsung diolah tanah dalam jangka sehari, langsung ditanam lagi. Jadi tidak ada digenangi seperti dahulu. Kalau dahulu menanam padi itu dibajak, dibiarkan 1 minggu, baru digaru, dibiarkan, dan seterusnya seperti itu. Ada waktu untuk proses fisik dan kimia tanah. Jadi intinya memberi waktu kepada tanah untuk bernafas lah gitu ya. Kalau sekarang tidak, maka tanah sawah dan tanah pertanian sekarang itu cenderungnya capek deh. Tidak diberi istirahat oleh petani karena tuntutan. Ini gejala kurang P, saya tidak jelaskan, nanti dibaca yang tadi file ya, nutrien defisiensi yang tadi. Ini peran-peran P, tadi juga ada kan peran N. Nah, peran P itu ini kegunaan P, ini ketersediaan P sangat dipengaruhi oleh pH. Ya, jadi di dalam pertanian itu pH tanah sangat penting, karena pH tanah itu mempengaruhi tingkat ketersediaan, bukan hanya unsur P, tetapi semua. Nitrogen juga dipengaruhi, fosfor, kalium, dan unsur-unsur yang lainnya. Nah, ini kalau dianalisis tanaman padi, fosfor itu ya
dikonsentrasikannya paling banyak pada buah, berarti pada gabah. Jadi ini urutan-urutan P paling banyak dan CA paling sedikit. P paling banyak secara berurutan P, N, S, M, G, K, C, A. CA paling sedikit pada gabah. Ini pengaruh P di dalam mempengaruhi produksi. Seperti tadi nitrogen ya, analog. Dia pertama mengaruhi jumlah anakan produktif, jumlah gabah bermalai, bobot 1000 butir, dan kualitas. Jadi kalau tanaman padi kurang P nanti kualitasnya rendah. Kualitas beras itu bagaimana toh Pak? Beras yang bagus itu saudara-saudara warnanya jernih kayak kristal, tidak putih. Kalau dia putih seperti kapur itu kualitasnya rendah, apalagi warna hijau. Kualitas beras yang bagus itu tidak pecah, utuh. Pecah itu oleh karena apa? Oleh karena proses pada saat diseleb. Seleb itu memecah sekam, dikelupas ya, kemudian dibersihkan itu. Nah, kualitas beras yang bagus, utuh, jernih. Kualitas beras kurang bagus, biasanya pecah-pecah, yang disebutnya dengan beras pecah. Jadi pada penelitian padi, ini biasanya ikut diteliti, ya, beras pecahnya berapa, utuhnya, yang utuh berapa persen, kemudian ada yang istilahnya beras kapur, mengapur, jadi bentuknya seperti kapur. Kapur itu tidak keras, diuak-uak dengan kuku itu menjadi meprel apa bahasa Indonesia ya, jadi itu yang dimaksud. Nah, biasanya orang memberikan P itu sebagai pupuk dasar. Pupuk dasar itu maksudnya diberikan pada saat bareng tanam ya. Mengapa pupuk P diberikan sebagai pupuk dasar, kok tidak seperti N yang diberikan berkali-kali? Oleh karena ini, alasan mobilitas P di dalam tanah itu rendah, nggak seperti N yang larut terbawa air ya, tapi P enggak, dia mobilitasnya rendah dan seterusnya. Ini oleh karenanya untuk menghemat tenaga itu P cukup diberikan biasanya 1 kali pada tanaman padi, tidak berkali-kali. Kalau berkali-kali itu ya seperti kita membayar tenaga kerja kan. Nah, oke. Sekarang kalium pupuk ketiga paket ke petani ya. Nah, jadi gejala kurang K tidak saya jelaskan karena ada tadi yang lebih jelas, ada gambarnya dan lain sebagainya. Pengaruh produksinya melalui ini, jumlah tunas, jumlah anakan ya, jumlah tunas, jumlah gabah permalai, bobot 1000 butir. Ini peranannya. Kemudian ini fungsi K. Tolong dibaca, saya tidak jelaskan satu persatu. Ini sudah jelas ya. Saya ambil contoh misalnya gini ya. Kalau tanaman itu kurang K, batangnya menjadi lemah. Karena K fungsinya memperkuat batang. Misalnya seperti itulah. Tapi pengaruh kekurangan K itu biasanya tidak langsung tampak pada tanaman padi. Pengaruh kekurangan K itu ketahuannya biasanya setelah panen. Gitu. Jadi ini kurang bisa dilacak karena dampaknya itu baru ketahuan pada fase generatif, pada saat vegetatifnya belum tampak. Oleh karenanya ya harus disiapkan saja terlebih dahulu. Eman-eman menanam padi sudah dibiayai banyak, tetapi nanti ternyata kurang pupuk K. Saudara-saudara, kalau kita melakukan penelitian pemupukan, sebenarnya kita harus mengingat apa yang disebut sebagai kecukupan minimal hara pada jaringan tanaman apapun. Nah, ini sambil contoh ada nama tanamannya ya, banyak sekali. Ini rice, yang padi itu ini rice. Nah, kecukupan minimal tanaman padi terhadap kebutuhan unsur hara ini N-nya harus sekian.
Jadi maksudnya ini bisa digunakan untuk pedoman apakah suatu tanaman padi di lapangan itu kekurangan air atau tidak dengan cara menganalisis kandungannya, terutama pada daun. Dan juga untuk sebuah tindakan apakah peneliti, misalnya mahasiswa melakukan penelitian pemberian pupuk urea pada, nah sebenarnya kalau tanaman itu kandungan N-nya itu sudah cukup ya kan tidak usah diberi pupuk. Dampaknya nanti hasil penelitian pemberian pupuk urea tidak berbeda nyata gitu ya, karena memang tanaman padi itu sudah tidak memerlukan pupuk N. Ya, jadi intinya saya tunjukkan tabel ini itu ada pada tanaman jagung, korn kan jagung, rice, harus dipenuhi kebutuhan minimum biasanya ditentukannya pada saat kalau jagung itu tasseling, kalau rice padi itu tillering, anak ya, maksimum tillering, jadi anakan maksimum, nih, maksimum tillering. Jadi pada anakan maksimum seperti ini yang harus, dan seterusnya semua tanaman itu sudah ada caranya. Itu kecukupan minimal hara tanaman padi. Nah, orang memupuk itu dihitung efisiensinya. Jadi karena apa? Karena orang memupuk berarti memasukkan uang ke lahan. Maka jika memasukkan uang berarti perlu dihitung atau ditingkatkan efisiensinya. Efisiensi pemupukan. Nah, ini definisinya. Definisi dari efisiensi tambahan hasil yang diperoleh untuk setiap hara yang ditambahkan. Nah, karena kita bicara tentang efisiensi, maka yang kita takutkan adalah terjadinya ketidakefisienan. Ketidakefisienan ini bisa karena penyebab berikut ini. Pupuk tidak diserap tanaman, jadi dikasihkan ke lahan, tapi dia tidak diserap tanaman. Berarti kan kita membuang pupuk, kita membuang uang. Kita ngasih pupuk ke lahan itu kan supaya diserap tanaman. Mengapa kok tidak diserap tanaman? Ya oleh karena kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pupuk itu tidak diserap tanaman. Ini harus diperhatikan. Hara tidak digunakan untuk membentuk gabah. Jadi hara hanya untuk ini penting, hara tidak gunakan untuk membentuk gabah. Kita nanam padi kan maunya diambil gabahnya, ya. Tidak untuk membentuk daun, tidak membentuk jerami. Nah ini. Jadi kalau bisa pupuk itu diberikan memang benar-benar membentuk gabah, bukan membentuk jerami. Maksudnya dipupuk tumbuhannya subur tapi gabahnya sedikit. Nah itu efisiensinya rendah. Maksudnya begitu. Faktor-faktor penentu efisiensi ini macam tanah. Kalau tanah gambut itu nanti menyebabkan, kalau tanah gambut menyebabkan ini, nah, hama penyakit, ya, varietas, bla 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 dan seterusnya ya. Jadi ini silahkan diperhatikan. Gulma, saya ambil contoh yang terakhir. Gulma, mengapa? Ya kalau ada gulma itu rumput kan, rumput bersaing dengan tanaman, kita beri pupuk lahannya yang menyerap unsur hara dari pupuk itu malah gulmanya, tanamannya tidak. Nah, itu kan menyebabkan tingkat efisiensi pemberian pupuknya rendah ya. Seperti itulah. Nah, upaya meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk itu bisa dilakukan dengan ini, upaya meningkatkan disebar dan dicampur dengan tanah. Jadi jangan hanya ditabur, harus ada di sini, dicampur, diaduk. Kalau pupuk padi sawah, usahakan memupuknya pada saat macak-macak. Macak-macak itu tidak ada genangan di lumpur. Genangannya dibuang, jadi hanya lumpur saja, itu namanya macak-macak. Pada saat seperti itu, taburkan
pupuk. Ya, terus menggunakan BWD, bahkan warna daun. Ya, jadi ini upaya-upaya bisa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Nah, tingkat efisiensi penggunaan pupuk itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Rumusnya ya. Ada efisiensi agronomi, efisiensi recovery, efisiensi fisiologi. Ini jarang sekali dibahas ya, oleh karenanya saya kalau memang Anda bertanya nanti saya jelaskan, tetapi saya tidak akan menjelaskan pada perkuliahan ini. Saudara-saudara, orang menanam padi itu biasanya kalau sekarang panen itu jeraminya ikut diangkut keluar. Nah, ini data mengenai rata-rata hara terangkut dari padi yang ada di Indonesia. Ini datanya tua tahun 2000, tetapi sampai sekarang masih tetap valid angka-angka ini. Ini nama-nama unsur haranya. Ya. Ada N, P, K, sampai yang terakhir boron. Ini jumlah yang terangkut. Ya, jumlah yang terangkut. N itu sekian, sekian, sekian. Terangkutnya melalui apa? Melalui ini. Ya. Jadi silahkan dibaca, silahkan direnungkan. Nanti Anda akan punya kesadaran kalau begitu tanah sawah kita semakin lama semakin miskin ya, oleh karena banyak unsur hara yang terangkut keluar dari lahan, maka kita harus ngijoli, dimasukkan lagi ke dalam lahan tersebut. Saudara-saudara, itulah pertemuan kita hari ini. Kali ini saya tidak memberikan tugas, namun saya mohon Anda tetap belajar maksimal supaya Anda bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.